Selamat datang di mata kuliah TM3101, Teknik Pengeboran 1, dengan dosen pengampu, saya, Bonar Marbun. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan praktikum di Laboratorium Teknik Pengeboran. Kuliah ini diadakan oleh Program Studi Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung. Berdasarkan struktur kurikulum, mata kuliah Teknik Pengeboran 1 ini bersifat wajib dan mempunyai bobot 3 SKS. Secara umum, mata kuliah ini membahas pengeboran sumber minyak, gas, dan geotermal. Jika saudara mempunyai pertanyaan atau masukan, silakan mengirim email ke bonar.tm.itb.ac.id. Mari kita mulai dengan modul 1, pengenalan. Segmen ini adalah segmen pertama dari 4 segmen. Jika kita mendengar kata sumur, maka yang terbersit dalam pikiran kita biasanya adalah sumur air. Pada prinsipnya sama, sumur air dibuat untuk menghubungkan permukaan tanah dengan bagian bawah tanah, sehingga air bisa diangkat ke permukaan dengan bantuan katrol dan dimanfaatkan. Demikian juga dengan minyak, gas, dan geotermal. Untuk membuat sumur air, maka kita perlu melakukan pengeboran dari permukaan tanah menuju lokasi air di bawah tanah. Sebelumnya tentu saja kita harus mampu memperkirakan di mana lokasi air di bawah tanah dan juga kedalamannya. Pada gambar ini nampak tiang penyangga dari bambu. Berbeda dengan gambar sebelumnya, tiang penyangga ini terbuat dari besi. Besi tentu lebih kuat daripada bambu. Besi mampu menahan beban yang lebih berat dibanding bambu. Di pojok kanan terlihat gambar palu yang dipasang di bagian bawah dan berguna untuk menumbuk tanah sehingga tanah akan mulai rekah dan pecah. Tanah yang pecah kemudian diangkat ke permukaan. Metode pengeboran ini disebut dengan cable tool drilling atau percussion drilling. Gambar ini menunjukkan skema sederhana dari cable tool drilling atau percussion drilling. Kita lihat komponen tripod yang berwarna kuning. Tripod gunanya untuk menyangga semua beban yang terjadi ketika tali yang dihubungkan dengan palu diturunkan dari permukaan ke bawah tanah atau dinaikkan dari bawah tanah ke permukaan. Berikutnya adalah power unit yang berwarna merah muda. Power unit ini berguna untuk menghasilkan tenaga. Demikian juga dengan alat yang lain dengan tulisan warna biru, yaitu pompa. Pompa digunakan untuk memompakan fluida dari permukaan sehingga serpihan tanah yang ada di bawah permukaan itu bisa diangkat ke permukaan dan pengeboran bisa dilanjutkan. Pengeboran sumur sudah lama dilakukan manusia. Berdasarkan literatur, pengeboran sumur tercatat sudah dilakukan setidaknya 2.200 tahun sebelum Masehi di Sichuan, Tiongkok. Sumur-sumur ini dibor untuk mengangkat air asin yang kemudian diolah untuk memenuhi kebutuhan garam. Sun Tzu pada abad ke-5 sebelum Masehi mencatat bahwa teknologi pembuatan sumur dengan metode penumbukan ini bisa mencapai kedalaman 300 meter. Selain untuk air asin, sumur juga dikembangkan untuk mengangkat gas dari bawah tanah. Para pendatang dari Eropa, termasuk Marco Polo, di abad ke-13 mencatat bahwa teknologi Tiongkok dalam pengeboran sumur air asin
dan gas sudah sangat begitu maju. Pengetahuan ini dibawa ke Eropa dan dikembangkan di sana. Gambar ini menunjukkan beberapa jenis peralatan yang digunakan pada pengeboran sumur di Cina. Permukaan tanah ditumbuk dengan besi baja, sehingga batuan mengalami rekah dan peralatan akan menembus batuan sampai kedalaman di mana air atau gas berada. Metode ini disebut dengan metode perkusi atau cable tool. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada tahun 1859, Edwin Drake berhasil mengebor sumur minyak pertama di Pennsylvania, Amerika. Sumur minyak Drake mempunyai kedalaman 22 meter dan menghasilkan 25 barel minyak per hari. Minyak dari sumur Drake digunakan untuk penerangan karena sumber bahan bakar sebelumnya, yaitu lemak paus, sudah semakin langka. Gambar ini memperlihatkan rangkaian peralatan percussion atau cable tool rig yang digunakan oleh Drake. Kita bisa lihat bahwa setiap komponen yang digunakan dinamai dengan awalan API. API adalah American Petroleum Institute yang membuat dan menetapkan standarisasi dari setiap komponen peralatan yang dipakai dan dikembangkan di dunia industri migas. Sumber tenaga yang digunakan oleh Drake adalah sebuah mesin uap dengan kapasitas 6 tenaga kuda. Ini adalah beberapa gambar dari alat-alat yang digunakan oleh Drake pada proses pengeboran kabel tool. Di gambar sebelah kiri, kita melihat Drake dengan topinya yang panjang berdiri di depan menara pengeboran yang terbuat dari kayu. Di gambar kanan, kita melihat barrel, yaitu tong silinder yang terbuat dari kayu berguna untuk menampung minyak yang diproduksikan. Ini adalah akhir segmen 1 dari modul 1 pengenalan.